Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah kuantitas partikel zat larut dalam larutan yang tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Tidak peduli dalam bentuk atom, ion, ataupun molekul. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas, bukan kualitas. Sifat larutan seperti warna, rasa, dan kekentalan atau viskositas. Sebagai contoh, larutan NaCl, garam dapur, terasa asin, namun larutan CH3COOH, asam cuka, terasa asam. Sifat-sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Jika zat larut bersifat non-volatil, tidak mudah menguap, tekanan uapnya tidak dapat terukur. Tekanan uap dari larutan akan selalu rendah dari tekanan uap pelarut murni yang volatil. Hubungan dalam sifat koligatif larutan ini dinyatakan secara kuantitatif dalam hukum Raoult, tekanan uap dari pelarut di atas larutan. Contoh rumus di slide berikutnya. Dan ini contoh rumus penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Titik didih dari suatu larutan adalah temperatur ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan eksternal. Oleh karena itu, terjadinya penurunan tekanan uap larutan oleh keberadaan zat larut non-volatil. Dibutuhkan kenaikan temperatur untuk menaikkan tekanan uap larutan sehingga sama dengan tekanan eksternal. Jadi, keberadaan zat larut dalam pelarut mengakibatkan terjadi kenaikan titik didih. Titik didih larutan atau TB lebih tinggi dari titik didih pelarut murni atau TB. Derajat kenaikan titik didih delta TB yaitu TB dikurang TB derajat dibanding lurus terhadap konsentrasi molalitas M. Larutan sebagai molalitas sama dengan mol terlarut dibagi Kg pelarut. 3. Penurunan titik beku. Pada larutan dengan pelarut volatil dan zat terlarut non-volatil, hanya partikel-partikel pelarut yang dapat menguap dari larutan sehingga meninggalkan partikel-partikel zat larut. Hal serupa juga terjadi dalam banyak kasus, di mana hanya partikel-partikel pelarut yang memadat atau membeku. Meninggalkan partikel-partikel zat terlarut membuat larutan yang konsentrasinya lebih pekat. Titik beku dari suatu larutan adalah temperatur di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni. 4. Tekanan osmosis. Ketika dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable, membran yang hanya dapat dilewati partikel pelarut namun tidak dapat dilewati partikel zat terlarut, maka terjadilah fenomena osmosis. Osmosis adalah peristiwa perpindahan selektif partikel-partikel pelarut melalui membran semi-permeable dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Gambar pertama, ilustrasi peristiwa osmosis pada bejana U. Perhatikan gambar 1. Tekanan osmosis didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan untuk menahan perpindahan neto partikel pelarut dari larutan dengan konsentrasi pelarut tinggi menuju larutan dengan konsentrasi pelarut rendah. Bila tekanan eksternal sebesar tekanan osmosis diberikan pada sisi larutan, maka ketinggalan pelarut dan larutan akan kembali seperti semula. Tekanan osmosis sama dengan N terlarut dibagi V larutan dikali RT sama dengan MRT. Sifat koligatif larutan elektrolit kuat. Pendekatan sifat koligatif larutan elektrolit kuat sedikit berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan sifat elektrolit dapat diasosiasi menjadi ion-ion dalam larutan. Misalnya satu unit senyawa CaCi2 dapat diasosiasi menjadi 3 partikel ketika dilarutkan, yakni satu ion Ca2+ dan 2 ion Ci-. Oleh karena itu perlu ikut diperhitungkan faktor Van Hoff I pada perhitungan larutan elektrolit. I sama dengan nilai terukur untuk larutan elektrolit dibagi nilai ekspektasi untuk larutan elektrolit. I sama dengan 1 plus N min 1
kali A, di mana N jumlah ion yang teroksidasi dari satu unit formula senyawa. A sama dengan derajat diasosiasi senyawa. Delta TB sama dengan IKBM, delta TF sama dengan IKFM, tekanan osmosis sama dengan I dalam kurung N terlarut dibagi V larutan dalam kurung kali RT sama dengan IMR. Dan sekian dari saya, terima kasih.